Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Dwi Asih, absen 29. Di sini saya akan membacakan hasil baca saya, dimulai dari bab akal dan wahyu. Akal adalah daya pikir yang ada dalam diri manusia, berusaha keras untuk sampai kepada diri Tuhan. Wahyu adalah sebagai pengkabaran dari alam metafisika turun kepada manusia tentang Tuhan dan kewajiban manusia terhadap Tuhan. Menurut gambar ini, Tuhan berdiri di puncak alam wujud. Manusia di kakinya berusaha dengan akalnya untuk sampai kepada Tuhan. Menurut aliran Mu'tazilah, kaum rasionalis, kalau ada wahyu yang tidak sesuai dengan akal atau makna dari wahyu tidak sampai akal, maka wahyu tidak diterima. Kemudian menurut aliran Asy'ariyah, akal dan wahyu ada bagiannya sendiri-sendiri. Kewajiban akal adalah mengetahui Tuhan dan kewajiban wahyu ialah menentukan baik dan buruk. Kemudian menurut pendapat Al-Ghazali mengenai wujud atau soal Tuhan ialah wujud Tuhan dapat diketahui melalui pemikiran tentang alam yang bersifat dijadikan objek pengetahuan dibagi menjadi tiga, yaitu yang dapat diketahui dengan akal saja, yang dapat diketahui dengan wahyu saja, dan yang dapat diketahui dengan akal dan wahyu. Kemudian aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa akal dapat mengetahui baik dan buruk. Aliran Maturidiyah Bukhara, akal tidak dapat mengetahui kewajiban-kewajiban dan hanya mengetahui sebab-sebab yang menjadikan kewajiban wajib. Kemudian bab fungsi wahyu. Menurut kaum Mu'tazilah, wahyu tidak diperlukan jika untuk mengetahui Tuhan dan sifat-sifatnya. Wahyu diperlukan jika untuk mengetahui cara menyembah. Tetapi akal dapat mengetahui kewajiban berterima kasih kepada Tuhan. Wahyu yang menerangkan cara yang tepat menyembah atau berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga wahyu mempunyai fungsi konfirmasi dan informasi, memperkuat apa yang telah diketahui akal dan menerangkan apa yang belum diketahui akal. Menurut kaum Asy'ariyah, wahyu berfungsi untuk mengetahui baik buruk dan kewajiban-kewajiban. Wahyu diperlukan untuk mengatur masyarakat atau manusia agar tidak berbuat sesuka hati yang dapat menimbulkan kekacauan. Menurut kaum Maturidiyah golongan Samarkand, wahyu diperlukan hanya untuk mengetahui kewajiban baik buruk, sedangkan menurut Bukhara, wahyu diperlukan untuk mengetahui kewajiban-kewajiban. Kemudian bab selanjutnya yaitu free will dan predestination. Paham Qadariyah yang diadopsi kaum Mu'tazilah, yang menurutnya manusia 100% atau sepenuhnya berkuasa atas baik buruk yang manusia lakukan. Menimbulkan pertanyaan, apakah ada campur tangan Tuhan meskipun sedikit daya Tuhan dalam hal tersebut atau sepenuhnya daya manusia itu sendiri? Kemudian Tuhan membuat manusia sanggup mewujudkan perbuatannya. Tuhan menciptakan daya di dalam diri manusia dan pada daya inilah bergantung wujud perbuatan itu. Dan bukanlah yang dimaksud bahwa Tuhan membuat perbuatan yang telah dibuat manusia. Jadi menurut kaum Mu'tazilah, daya manusia yang dimaksud adalah daya manusia itu sendiri dan tidak ada daya Tuhan. Sekiranya perbuatan-perbuatan baik buruk adalah perbuatan Tuhan dan bukan perbuatan manusia, tentunya rasa terima kasih dan rasa tidak senang itu akan ditujukan manusia kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Jika sekiranya perbuatan manusia bukanlah perbuatan manusia tetapi perbuatan Tuhan, maka perbuatannya tidak akan terjadi. Sungguh pun ia menginginkan dan menghendaki perbuatan itu, atau perbuatannya akan terjadi, sungguh pun ia tidak mengingini dan tidak menghendaki perbuatan itu. Manusia berbuat jahat terhadap sesama manusia. Jika sekiranya perbuatan manusia adalah perbuatan Tuhan dan bukan perbuatan manusia, perbuatan jahat itu mestilah perbuatan Tuhan, dan Tuhan demikian bersifat zalim. Dan hal ini tidak dapat diterima dengan akal.
Kemudian bab selanjutnya, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Menurut kaum Asy'ariyah, Tuhan berkuasa dan bertindak secara mutlak. Menurut Al-Dawan, Tuhan bersifat maha pemilik. Menurut Al-Baghdadi, Tuhan boleh saja melarang apa yang telah diperintahkannya dan memerintah apa yang telah dilarangnya. Menurut Al-Ghazali, Tuhan dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya. Jadi, kesimpulannya ialah Tuhan tidak terikat pada apapun, tidak terikat kepada janji-janji, kepada norma-norma, keadilan, dan sebagainya. Tetapi menurut kaum Mu'tazilah, kekuasaan dan kehendak Tuhan tidak bersifat mutlak. Dalam uraian Nadir, kekuasaan mutlak Tuhan telah dibatasi oleh kebebasan telah diberikan kepada manusia dalam menentukan kemauan dan perbuatan. Kekuasaan mutlak juga dibatasi oleh sifat keadilan Tuhan. Menurut kaum Maturidi golongan Bukhara, Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak. Karena Al-Bazawi berpendapat Tuhan memang berbuat apa saja yang dikehendakinya. Kemudian menurut kaum Maturidi golongan Samarkand, pendapat mereka tidak sekeras golongan Bukhara, tetapi tidak pula memberikan batasan sebanyak batasan yang diberikan kaum Mu'tazilah. Kemudian bab selanjutnya, keadilan Tuhan. Menurut kaum Mu'tazilah, paham mengenai keadilan Tuhan mengandung arti kewajiban-kewajiban yang harus dihormati Tuhan. Keadilan bukanlah hanya berarti memberi upah kepada yang berbuat baik dan memberi hukuman kepada yang berbuat salah. Keadilan diartikan menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya, yaitu mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta yang dimiliki serta mempergunakannya. Menurut kaum Asy'ariyah, Tuhan dapat berbuat apa saja yang dikehendakinya. Tuhan tidaklah berbuat salah kalau memasukkan seluruh manusia ke dalam surga dan tidaklah bersifat zalim jika sebaliknya, atau memasukkan seluruh manusia ke neraka. Menurut kaum Maturidiyah golongan Bukhara, mereka mengambil posisi lebih dekat dengan kaum Asy'ariyah, atau dengan kata lain setuju dengan paham kaum Asy'ariyah. Sedangkan kaum Maturidiyah golongan Samarkand, mereka mengambil posisi lebih dekat dengan kaum Mu'tazilah. Kemudian bab selanjutnya, perbuatan-perbuatan Tuhan. Kewajiban-kewajiban Tuhan terhadap manusia. Menurut kaum Mu'tazilah, Tuhan mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap manusia, yaitu kewajiban berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Menurut kaum Asy'ariyah, Tuhan tidak mempunyai kewajiban apa-apa. Menurut kaum Maturidiyah golongan Bukhara, mereka sepaham dengan kaum Asy'ariyah. Sedangkan golongan Samarkand cenderung sepaham dengan kaum Mu'tazilah. Berbuat baik dan terbaik. Paham ini diterima kaum Mu'tazilah karena merupakan salah satu keyakinan yang dianut. Namun bagi kaum Asy'ariyah dan kaum Maturidiyah, paham ini tidak dapat diterima. Kemudian beban di luar kemampuan manusia atau memberi beban di luar kemampuan manusia. Menurut kaum Mu'tazilah, mereka tidak dapat menerima paham ini. Sedangkan kaum Asy'ariyah dapat menerima paham ini. Kaum Maturidiyah golongan Samarkand sependapat dengan kaum Mu'tazilah dan kaum Maturidiyah golongan Bukhara sepaham dengan kaum Asy'ariyah. Kemudian pengiriman rasul-rasul. Menurut kaum Mu'tazilah, pengiriman rasul-rasul tidaklah terlalu penting. Menurut Maturidiyah golongan Samarkand juga begitu. Sedangkan menurut kaum Asy'ariyah dan golongan Bukhara, menurut kaum Asy'ariyah dan kaum Maturidiyah golongan Bukhara, pengiriman rasul-rasul sangat penting karena kaum ini banyak bergantung pada wahyu untuk mengetahui Tuhan dan alam gaib. Seperti ini tabelnya. Sifat-sifat Tuhan. Dimulai dari aspek sifat Tuhan pada umumnya. Tapi menurut kaum Mu'tazilah, Tuhan tidak memiliki sifat. Menurut kaum Asy'ariyah, Tuhan memiliki sifat. Menurut kaum Maturidiyah golongan Bukhara, Tuhan memiliki sifat.
Menurut kaum Maturidiyah golongan Samarkand, sifat Tuhan bukan Tuhan. Aspek antromorfisme. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak memiliki sifat jasmani atau menerima. Menurut Asy'ariyah, Tuhan tidak memiliki sifat jasmani, tidak menerima. Menurut kaum Maturidiyah golongan Bukhara, sifat jasmani Tuhan hanyalah sifat. Dan menurut Samarkand sama dengan Mu'tazilah. Untuk hal melihat Tuhan, Mu'tazilah berpendapat tidak dapat dilihat. Menurut Asy'ariyah dapat dilihat tapi di akhirat. Dan Bukhara berpendapat sama dengan kaum Asy'ariyah. Golongan Samarkand juga sama dengan kaum Asy'ariyah. Sabda Tuhan menurut Mu'tazilah adalah perbuatan Tuhan, menurut Asy'ariyah adalah sifat Tuhan, dan menurut golongan Bukhara sifat Tuhan, dan menurut Samarkand adalah sifat Tuhan. Dan yang terakhir, konsep iman. Menurut kaum Mu'tazilah, iman bukanlah tasdik. Abdul Al-Jabbar berpendapat orang yang tahu Tuhan tetapi melawannya tetap melawannya bukanlah orang yang mukmin. Iman merupakan amal yang timbul sebagai akibat dari mengetahui Tuhan. Menurut kaum Asy'ariyah, iman merupakan tasdik. Al-Baghdadi berpendapat iman ialah tasdik tentang adanya Tuhan, Rasul-Rasul dan kabar atau berita yang mereka bawa. Lalu menurut kaum Maturidiyah golongan Bukhara mempunyai paham yang sama dengan kaum Asy'ariyah. Menurut kaum Maturidiyah golongan Samarkand, iman lebih dari tasdik karena akal dapat sampai kepada kewajiban mengetahui Tuhan. Demikian hasil baca saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.